Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Teori Komunikasi Teknologi Pendidikan kelas 1A. Saya Gali Dwi Novianto dan teman-teman Saya Nabila Alfitriani. Nama saya Amir Fikih. kami akan menyampaikan hasil analisis terhadap beberapa teori yang ada dalam teori komunikasi. Pertama, teknologi digital. Teknologi digital ialah teknologi yang dioperasikan menggunakan sistem komputerisasi. Sistem yang didasari dari bentuk informasi sebagai nilai numerasi 0 dan 1 yang mengidentifikasikan simbol untuk proses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat. Kelebihan yang terdapat dalam teknologi digital ialah mudahnya akses informasi, membuat komunikasi menjadi tidak terbatas, dan beragamnya sumber belajar. Lalu, kekurangan yang terdapat dalam teknologi digital yaitu mahalnya perangkat yang digunakan, kesalahan digitalisasi membuat informasi tidak tersampaikan dengan baik, membuat berpola pikir secara instan, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Teori fungsional. Teori fungsional menurut Emil Durkheim ialah teori komunikasi yang menjelaskan susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengindikasikan bahwa memiliki hidup harmonis. Kelebihan yang terdapat dalam teori fungsional yaitu teori ini menyediakan suatu kerangka kerja untuk menyusun struktur sosial yang mampu berjalan sendiri. Karena teori ini masing-masing status harus memiliki peran dan fungsi, yang mana fungsi ini harus dijalankan dengan baik. Lalu, kelemahan yang terdapat dalam teori fungsional yaitu penganut teori ini cenderung memaksakan pada tingkatan di mana masyarakat bersifat harmonis dan stabil sehingga bisa berjalan dengan baik. Teori humanisme. Teori humanisme adalah teori yang dikembangkan oleh Neil pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilalui untuk mengaktualisasikan dirinya. Teori humanisme atau humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri secara optimal. Teori humanistik ini banyak diterapkan dalam dunia pendidikan, seperti adanya open education, co-fluent education, cooperative learning, dan independent learning. Adapun kelebihan dari teori humanisme ini, karena pada dasarnya teori humanistik ini untuk mengaktualisasikan diri seseorang, maka kelebihan dari teori ini antara lain, yang pertama, lebih mengedepankan demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang kedua, suasananya yang saling menghargai. Yang ketiga, dalam dunia pendidikan itu meningkatkan peran aktif peserta didik. Ada pula kekurangan dari teori humanisme ini. Yang pertama, pengujian yang tidak mudah. Kerap kali ditemukan kecurangan-kecurangan yang menjadi sebuah tradisi. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif karena guru atau komunikator tidak dapat menjelaskan atau memberikan informasi dengan jelas. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan karena terlalu membebaskan individu sehingga menjadi tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pemikiran yang tidak terpusat. Selanjutnya, teori psikologi komunikasi. Ilmu psikologi adalah landasan praktik-praktik daripada ilmu komunikasi. Yang diadopsi dari ilmu psikologi adalah stimulus. Stimulus yang diciptakan itu berupa pesan yang bersumber dari komunikator. Bentuk stimulus dalam konteks psikologi ada intrapersonal,
antarpersonal, interaksional, dan biopsikologi, yaitu gabungan antara internal dan eksternal. Stimulus-stimulus ini dikemas oleh komunikator dalam rangka mengajak komunikan. Mengajak dalam psikologi ini kebanyakan merupakan hal-hal yang melemahkan, misalnya seperti menguasai, memengaruhi, mengelabui, memprovokasi, mengalahkan, atau bahkan saling mematahkan semangat. Dalam pendidikan, hal-hal yang sifatnya merendahkan, mematahkan, membuat cemas, grogi, bingung, atau bahkan membuat ketakutan itu tidak diinginkan dalam proses pendidikan ataupun proses komunikasi. Maka, psikologi ini mempelajari bagaimana proses interaksi yang positif dan seimbang, sehingga respon-respon yang muncul itu menggembirakan orang yang pertama kali berbicara. Contohnya, dalam dunia pendidikan, komunikasi guru dengan siswa. Ketika guru sedang berbicara, ada banyak fenomena psikologi yang tidak dapat dikenali pada saat itu, seperti kondisi interaksi. Kadangkala, siswa melakukan interaksi dengan siswa lainnya atau dengan temannya sendiri, seperti ribut, tanpa memperhatikan interaksi yang diinginkan oleh guru, sehingga di awal pembelajaran perlu dilakukan readiness untuk mengikuti pembelajaran. Readiness ini merupakan stimulus. Stimulus yang diberikan ini diharapkan bukan hanya respon, tetapi juga ada outcome atau dampak, atau dalam ilmu komunikasi disebut efek komunikasi. Jadi, bukan hanya ada perubahan-perubahan yang hanya sesaat. Maka, orang-orang psikologi menguasai pendekatan-pendekatannya. Mereka ingin mematikan atau menempatkan siswa ini tidak berdaya, atau bahkan memberikan semacam hukuman atau punishment. Ini benar dalam konteks menghentikan respon-respon yang kurang baik atau negatif. Namun, bertolak belakang dengan ilmu komunikasi yang berprinsip humanisme atau paham humanisme yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Makanya, teori psikologi dan humanisme ini saling berhubungan dalam mempelajari respon-respon yang positif dan manusiawi dalam berkomunikasi. Dalam perkembangan ilmu komunikasi, teori psikologi dan teori humanisme yang sebelumnya menghasilkan dua model komunikasi, yaitu model sosiologi komunikasi dari teori humanisme dan model psikologi. Selanjutnya, teori antar budaya. Menurut Maletzke dalam Mulyana tahun 2005, komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Sebelum pembahasan komunikasi antar budaya ini, ada bahasan tentang komunikasi budaya. Dalam komunikasi budaya, pesannya itu tentang kebudayaan-kebudayaan yang dikomunikasikan kepada orang lain yang berada di luar budayanya atau yang berbeda dengan budayanya. Sementara, pada komunikasi antar budaya itu terjadi proses yang dinamakan infiltrasi antar budaya atau proses difusi antar budaya yang menghasilkan budaya-budaya baru. Contohnya, dalam bahasa, adanya bahasa serapan, kemudian ada pula dalam pakaian, sebutan-sebutan, bentuk-bentuk rupa, karya-karya seni atau karya-karya lukis, desain-desain bangunan, dan lain-lain yang merupakan hasil atau produk dari proses komunikasi antar budaya. Dalam persoalan antar budaya, ada yang disebut minoritas dan mayoritas. Namun, dalam kajian komunikasi, tidak ada istilah harus mengalah atau dominan atau menguasai, karena pada dasarnya, budaya ini sifatnya tidak ingin menguasai. Komunikasi antar budaya ini memang positifnya dapat menghasilkan budaya baru atau produk yang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, dengan komunikasi antar budaya ini memunculkan istilah gegar budaya, yaitu
pengaruh yang mayoritas kepada yang minoritas. Jadi ada budaya yang hilang seperti budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan tradisional yang hilang digantikan dengan budaya modern karena terkikis oleh perkembangan zaman. Disinilah peran orang-orang komunikasi untuk bagaimana di antara budaya-budaya ini bisa saling memperkaya atau saling melengkapi, bukan saling mengalahkan. Seperti kita memadukan dua budaya atau kebiasaan sehingga memunculkan budaya baru. Namun, kedua budaya yang dipadukan tersebut tetap ada, meskipun telah muncul budaya yang baru. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori budaya, teori kognitivisme, dan teori uses dan gratifications. Yang pertama, teori budaya. Pengertian teori budaya, Karma R. Chavez dalam Little Jones dan Foss tahun 2009 mengartikan kajian budaya sebagai salah satu bidang studi akademis lintas disiplin ilmu. Lalu, A Dictionary of Cultural and Critical Theory tahun 2010 mengemukakan teori budaya disebut juga dengan kajian budaya yang merupakan salah satu tradisi penelitian yang meneliti konteks budaya sebagai hal yang penting. Hal yang penting untuk memahami media secara lebih akurat, seperti itu. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan teori budaya? Baik, kelebihan teori budaya. Baran dan Davis pada tahun 2012 mengemukakan kelebihan teori kajian budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia sekitar. Karena banyaknya budaya yang ada di dunia ini, maka mengharuskan untuk memahami banyak budaya, seperti itu. Yang kedua, mempertanyakan akan peran media. Peran media itu untuk apa sih? Seperti itu kan. Yang ketiga, menghargai kemampuan publik dalam mengonsumsi konten media. Dari banyak budaya-budaya yang ada di dunia ini, maka mengharuskan untuk saling menghargai dalam perbedaan budaya, seperti itu. Lalu, kekurangan teori budaya. Yang pertama, terbatasnya penjelasan tentang kekuasaan tingkatan makroskopik. Yang kedua, terlalu memfokuskan pada perbandingan antara efek pada individu dan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya validasi ilmiah. Dalam artian, lebih mengutamakan pengamatan subjektif atau perasaan diri sendiri. Yang keempat, ketika subjektivitas diuji ilmiah, seringkali menggunakan metode penelitian kontroversial yang bersifat metode penelitian yang di dalamnya terdapat perdebatan-perdebatan seperti itu. Selanjutnya yang kedua, yaitu teori kognitivisme. Pencetus teori ini dipelopori oleh Jean Piaget pada tahun 1920, lalu kemudian dikembangkan oleh Lev Vygotsky pada tahun 1924. Pengertian teori ini adalah kognitif atau cognition yang memiliki arti sama dengan knowing, yaitu mengetahui dalam arti luas. Kognisi ialah perolehan penataan, penggunaan, pengetahuan. Muhyiddin pada tahun 2005. Dalam KBBI, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Asumsi dasar pada teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengetahuan dan pengalaman ini tertata dalam struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru diadaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Lalu, ciri aliran kognitivisme. Cirinya yang pertama, mementingkan apa yang terjadi dalam diri anak. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Ada 4 tahapan proses belajar dalam teori kognitivisme.
Yang pertama, asimilasi. Asimilasi merupakan proses penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, diskuilibrasi. Diskuilibrasi merupakan proses penerimaan pengetahuan baru yang tidak sama dengan yang telah diketahuinya. Yang keempat, ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan proses penyeimbang mental setelah terjadi proses asimilasi. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu teori uses dan gratifications. Sejarah teori ini atau asal mula teori ini adalah pemikiran kontradiksi dari teori Wilbur Stram dengan teori Bullitt pada tahun 1930. Teori Bullitt menyatakan bahwa khalayak media dianggap sebagai khalayak pasif yang mudah dipengaruhi oleh media. Sedangkan teori menurut Stram adalah khalayak media dipandang sebagai khalayak aktif, di mana mereka menggunakan media dikarenakan kebutuhan akan informasi, pendidikan, dan hiburan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Brummer dan Elihu Katz pada tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha memenuhi kebutuhannya. Asumsi dasar teori ini. Secara umum, asumsi dasar dari teori uses dan gratification itu adalah berfokus pada khalayak media. Elihu Katz, J.G. Brumlow, dan Michael Kurevich atau Baran dan David pada tahun 2009 yang menguraikan 5 asumsi dasar dari teori ini, yaitu yang pertama, khalayak memiliki peran aktif. Yang kedua, khalayak bebas memilih media. Yang ketiga, media bukan satu-satunya sumber pemuas. Yang keempat, tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak atau audiens. Yang kelima, pencegahan signifikansi nilai kultural. Lalu, kelebihan teori uses dan gratifications. Menurut Baran dan Dennis pada tahun 2009, teori uses dan gratifications memiliki beberapa keunggulan. Berikut di antaranya yaitu: yang pertama, memfokuskan perhatian pada individu dalam melihat proses komunikasi massa. Yang kedua, respek pada kemampuan intelektual dari pengguna media. Yang ketiga, menyediakan analisis yang mencerahkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan isi media. Yang keempat, membedakan antara pengguna aktif dengan pengguna pasif. Yang kelima, mempelajari media sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menyediakan wawasan yang berguna dalam proses adopsi terhadap media baru. Lalu kelebihan dalam penelitiannya antara lain: yang pertama, audiens dipandang bersikap aktif. Yang kedua, dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif pengaitan antar gratifikasi kebutuhan dan pilihan media yang terletak pada audiens. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan yang lain. Yang keempat, pengalihan pelarian dari rutinitas dan masalah pelampiasan emosi. Kekurangan pada teori ini adalah Stanley dan Davis pada tahun 2009 menyatakan bahwa kekurangan dari teori uses dan gratifications adalah sebagai berikut. Yang pertama, bergantung pada analis fungsional. Yang kedua, tidak dapat dengan mudah memberi petunjuk ada tidaknya efek. Yang ketiga, banyak konsep kuncinya dikritik karena tidak dapat diukur. Yang keempat, terlalu berorientasi pada level mikro. Lalu, teori uses dan gratifications juga memiliki beberapa kelemahan dalam beberapa penelitiannya, yaitu yang pertama, tidak bersifat teoritis karena masih kabur dalam mendefinisikan konsep-konsep utama kebutuhan. Lalu yang kedua, terlalu sempit fokusnya. Lalu, contoh implikasi teori uses dan gratifications. Sebagai contoh adalah saat anak-anak pulang sekolah sudah menjadi kebiasaannya untuk mengambil makan siang dan duduk di kursi sembari menyetel TV.
Tidak ada alasan yang benar-benar nyata mengapa ia menonton TV dan bukannya membaca majalah atau koran. Hanya kebiasaan dan justru sebaliknya. Bagi orang dewasa, mungkin ia langsung membaca koran dan bukannya menonton TV saat meminum kopinya di pagi hari. Pada banyak hal ini merupakan kejadian alamiah sehari-hari dan tidak dilakukan secara sadar. Walaupun begitu, menonton TV dapat juga menjadi pengalaman seni dan mengunggah motivasi seorang untuk melakukan sesuatu.